Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah penjual gorengan di lahan angker. Perkenalkan, namaku Budi. Usiaku sekarang 26 tahun dan pada saat ini sudah hampir 3 tahun aku tinggal di salah satu sudut kota Bandung. Aku tinggal di kota ini bukan tanpa sebab. Aku merantau jauh dari luar dan aku memulai usaha di kota ini untuk memperbaiki nasib. Pada awalnya, aku nekat untuk merantau karena aku tidak mempunyai apa-apa di kampung. Kakek dan nenekku hanya seorang buruh tani dan kedua orang tuaku sudah meninggal. Sehingga sebagai anak laki-laki, aku harus bisa berjuang sendiri. Dan di saat itulah aku memutuskan untuk pergi merantau ke kota ini. Aku akan berusaha keras dengan harapan bisa sukses seperti orang-orang yang sudah merantau lebih dulu dariku. Aku berangkat ke kota Bandung ketika selesai lebaran bersamaan dengan orang-orang di kampungku yang kembali ke kota Bandung setelah mudik selama seminggu lebih. Salah satu temanku yang masih satu kampung berkata bahwa usaha di kota Bandung itu lebih menjanjikan di bidang kuliner. Dan dia sudah membuktikannya dengan berjualan sate di sana. Dia menyarankan aku untuk menjual gorengan saja. Selain modalnya sedikit, skill yang dibutuhkan juga tidak perlu terlalu ahli. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah tempat yang strategis dan ramai, terutama para pekerja. Dan hal itulah yang membuatku semakin semangat ketika aku ikut merantau ke kota Bandung. Setelah sampai di kota Bandung, aku menumpang di kontrakan temanku untuk sementara. Aku membantu dirinya berjualan sate hingga 1 bulan lebih. Setelah itu, dia membantuku untuk mencari gerobak bekas. Dan ketika aku mendapatkannya, aku mulai mencari tempat yang strategis untuk memulai usaha gorengan yang sudah aku rencanakan. Mencari tempat strategis itu ternyata tidak mudah. Tempat-tempat strategis di kota itu sudah ditempati oleh banyak pedagang. Aku harus berkeliling dengan meminjam motor temanku hingga puluhan kilometer, menyusuri jalanan utama hingga jalanan-jalanan kecil. Beberapa lokasi terlihat menjanjikan, tapi ternyata tempat itu hanya kosong ketika siang. Ketika malam tiba, tempat itu mendadak penuh sesak dengan pedagang yang lain. Ada lapak martabak, batagor, nasi goreng, pecel lele, dan semuanya berjejer di lokasi tersebut. Mau tidak mau, aku pun harus mencari lagi tempat yang lain. Beberapa tempat yang aku temukan rupanya dipatok harga yang mahal oleh preman setempat, dan itu tidak sebanding dengan keuntunganku apabila aku berjualan di tempat itu. Mencari tempat usaha di kota Bandung rupanya tidak semudah yang aku kira. Tidak hilang akal, aku mencari lagi hingga ke pinggiran kota yang masih ramai. Aku diberitahu
bahwa ada beberapa tempat yang penuh dengan pabrik-pabrik di sana, dan siapa tahu itu bisa menjadi tempat bagiku untuk memulai usaha. Setelah terus mencari selama beberapa hari, akhirnya aku menemukan tempat yang pas untuk berdagang, tepatnya di salah satu jalanan kecil yang cukup ramai. Sepertinya ini adalah jalanan alternatif ketika jalan utama sedang macet, sehingga banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang ketika pagi dan sore hari di tempat itu. Di sana, aku melihat ada sebuah lahan kosong yang luas. Lahan itu tidak terawat, rumputnya nampak tinggi di beberapa bagian, dan sepertinya ada bekas bangunan yang sudah dihancurkan di dalamnya. Sekeliling lahan itu tertutup seng, dan di depan seng itu ada sebuah tempat yang sedikit agak luas yang bisa dipakai untuk berjualan. Tempat itu cukup lebar dan bersih. Selain itu, di sebelahnya ada pohon yang rindang hingga terasa sejuk ketika siang. Bukan hanya itu saja, karena lokasinya di dekat tikungan membuat beberapa kendaraan akan memelankan laju kendaraannya, sehingga mereka pasti melihat gerobak daganganku. Dan ketika mereka tertarik, maka mereka akan berhenti. Setelah merasa bahwa tempat itu adalah tempat yang cocok buatku, akhirnya aku mulai mencari-cari kemana aku harus meminta izin. Aku mulai bertanya kepada seorang tukang ojek yang mangkal tak jauh dari sana. Aku bertanya tentang siapa pemilik lahan itu dan siapa yang bisa aku hubungi untuk berdagang di depan. Salah satu tukang ojek yang ada di sana berkata bahwa lahan itu diurus oleh seorang bapak-bapak yang tinggal persis di seberang jalan. Atas saran tersebut, aku pun akhirnya mendatangi rumah itu. Di sana aku disambut oleh seorang bapak yang sudah lumayan tua. Dia menyapaku dengan ramah dan menyuruhku masuk ke dalam. Dia adalah Pak Cucu, seorang pensiunan yang sudah lama tinggal di sana. Lahan di seberang jalan itu adalah lahan milik anaknya yang kini dijaga oleh dirinya karena anaknya sudah tidak tinggal di sana lagi. Aku akhirnya mengemukakan keinginanku untuk menyewa sebagian lahan di depan sana untuk dipakai usaha. Pak Cucu nampak sedikit kaget ketika ia mendengar apa yang aku katakan. Tak lama kemudian ia berkata bahwa aku diperbolehkan untuk menempati lahan itu sebagai tempat usaha. Ketika aku bertanya berapa sewa yang harus kubayar, Pak Cucu berkata bahwa aku tidak perlu membayar apapun, paling hanya ikut membayar iuran listrik saja apabila ingin memakai listrik untuk gerobakku. Pak Cucu bilang bahwa listrik di dalam sana masih menyala karena sering dipakai untuk menerangi jalan gang yang ada di sebelahnya, dan aku bisa memakainya untuk keperluanku nanti. Aku tersenyum. Ya, sepertinya keberuntungan berpihak padaku. Tempat yang strategis, biaya bulanan gratis, dan Pak Cucu yang baik membuatku semakin bersemangat untuk segera berjualan di sana. Setelah mengobrol sebentar, aku pun berpamitan dan berkata bahwa aku akan kembali seminggu kemudian untuk mulai berjualan. Tak terasa, seminggu sudah berlalu. Aku sekarang sudah tidak lagi tinggal bersama temanku itu. Aku mulai mengontrak di dekat tempat usahaku, dan hari ini adalah hari di mana aku memulai usaha gorengan yang sudah aku rencanakan ketika aku merantau ke kota ini. Aku pun mulai mendorong gerobak dari kontrakan. Butuh waktu 10 menit hingga aku sampai di tempat itu. Aku membersihkan area di bawah pohon, menyapu dedaunan, dan mulai menyiapkan adonan untuk aku goreng. Aku sengaja membuka gorengan itu dari siang karena target pasarku adalah orang-orang yang baru pulang bekerja di sore hari. Dengan penuh semangat,
Aku langsung memotong tahu dan tempe, mengupas pisang, dan memasukkannya ke dalam adonan. Setelah itu, aku mulai menggorengnya, lalu menatanya di gerobak agar terlihat menarik dari luar. Pada awalnya, memang daganganku tidak langsung ramai. Aku melihat orang-orang melirik ke arah gerobakku, tapi tidak ada yang mendekat. Malah, mereka seperti aneh melihat ada gerobak gorengan di sana. Aku tidak terlalu memikirkan apa yang mereka lihat. Itu adalah wajar, karena aku baru dagang sehari di tempat ini, sehingga aku tidak mematok bahwa daganganku harus habis di hari pertama penjualan. Sudah hampir 3 jam aku berjualan, namun tidak ada satupun orang yang datang dan membeli gorenganku. Aku melirik ke arah jam yang aku bawa. Waktu bubaran para pekerja tinggal beberapa menit lagi, namun tidak ada satupun yang berhenti. Aku melirik ke segala arah, mencoba untuk melakukan sesuatu agar mereka berhenti dan membeli gorenganku. Entah mengapa, tiba-tiba aku melirik ke seorang bapak tua yang duduk di warung kelontong kecil yang ia jaga. Letaknya memang agak jauh dari tempatku, namun dia seperti melirikku terus-menerus dari tadi. Aku mencoba bersikap ramah, mengangkat kedua tanganku dan tersenyum. Tapi dia tidak membalas senyumanku. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Jujur, aku sedikit tidak nyaman akan hal itu, sehingga aku seperti tidak memperdulikannya dan mulai fokus kepada daganganku. Tak terasa, waktu bubaran para pekerja tiba. Butuh waktu 1 jam lamanya agar ada pembeli yang datang, dan ketika ada salah satu pembeli yang berhenti untuk membeli daganganku, tiba-tiba para pembeli lain berhenti sehingga gerobakku mendadak ramai. Aku yang belum terbiasa dengan hal itu langsung gugup. Bahkan saking gugupnya, aku mendadak hilang fokus. Aku lupa memberikan kembalian. Aku juga lupa membalikan adonan yang sedang digoreng. Pokoknya hari itu aku benar-benar sibuk. Aku pun mencoba untuk membiasakan diri dengan situasi ini, dan setelah berbagai kesalahan yang aku perbuat, secara perlahan aku sudah mulai terbiasa dengan apa yang aku kerjakan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, jalanan sudah mulai sepi dan gorenganku tinggal sedikit lagi. Aku bersyukur di hari pertama aku berjualan sudah banyak pembeli, meskipun aku hanya menggoreng sedikit saja, tapi ini adalah awal yang baik. Aku pun memutuskan untuk berkemas karena rasanya sudah tidak ada lagi pembeli pada malam itu. Aku mencoba menghitung pendapatan malam itu. Jumlahnya memang tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk membeli bahan baku besok. Aku membungkus sisa gorengan yang masih ada di dalam gerobak untuk aku bawa pulang. Gorengan-gorengan ini bisa aku hangatkan dan aku makan besok pagi. Kalau saja warung bapak yang ada di ujung sana masih buka, pasti gorengan ini akan aku berikan kepadanya. Tapi ya sudah, warung itu sudah tutup sehingga aku harus membawanya pulang. Tepat ketika aku sudah siap-siap untuk pulang dan akan mematikan lampu yang menempel di gerobak, tiba-tiba saja, "Mang, jualan apa?" Ada seorang anak kecil yang berdiri di pinggir gerobak. Tubuhnya nampak lusuh bersamaan dengan wajahnya yang pucat seperti kekurangan makan. Aku sedikit kaget dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Mungkin dia sedang lapar sehingga ingin membeli gorenganku pada saat itu. Karena aku yang sudah tutup dan ada sisa gorengan yang aku bungkus, aku pun berniat untuk memberikannya saja daripada dia harus membelinya. Hitung-hitung sedekah, semoga berkahnya bisa dipakai besok agar lebih laris. Namun, ketika aku ingin memberikan gorengan itu, tiba-tiba saja,
Kemana anak itu? Batinku. Sosok anak kecil yang tadi berdiri di pinggir gerobak mendadak hilang. Entah kemana perginya anak itu. Aku melirik ke sekitaran gerobak, namun tidak ada jejak dari anak itu. Bahkan aku melirik ke arah gang yang ada di dekatku, tapi dia tidak ada di dalam sana. Seharusnya kemanapun anak itu pergi, aku bisa melihat wujudnya, karena ini jalanan yang agak besar dan gang di sebelah gerobak itu adalah jalan gang yang lurus. Aku menghela nafas, mencoba berpikir positif. Mungkin dia berbelok ke salah satu rumah yang ada di dalam gang karena ia tidak mau dengan sisa gorengan yang aku berikan. Tanpa banyak berpikir aneh-aneh, aku kembali membereskan gerobak dan aku langsung pulang. Keesokan harinya, aku kembali ke tempat tersebut. Aku bersiap-siap menggoreng gorengan untuk menyambut para pembeli. Hari itu, aku mendapatkan pelanggan pertama. Seseorang yang kembali setelah ia membeli gorenganku kemarin. Dia adalah Patisna, satpam komplek perumahan yang ada di ujung jalan. Dia selalu membeli 10 bala-bala ketika akan berangkat untuk jaga malam di depan komplek itu. Setelahnya, tepat ketika bubaran para pekerja, rombongan karyawan pabrik yang letaknya tak jauh dari sana selalu datang dan membeli beberapa gorengan. Sepertinya aku mulai dikenal, dan pembeli di hari ini mulai lebih banyak dari kemarin. Gorengan yang aku jajakan hari itu habis tak bersisa, dan itu menjadi sesuatu yang membuatku bahagia. Wah, sepertinya besok aku harus belanja lebih banyak lagi nih, gumamku sambil menghitung uang di hari itu. Tepat jam 10 malam, aku pun mulai berkemas untuk pulang. Kulihat bapak-bapak yang tinggal di warung masih terlihat menatapku. Jujur, aku benar-benar risih karena tatapannya tampak aneh setiap kali aku berdagang di tempat ini. Ingin rasanya aku mencari tahu kenapa dia seperti itu, tapi dia selalu masuk ke dalam warung setiap kali aku menatap balik dari kejauhan. Aku pun kembali fokus dengan barang-barangku, kompor, dan peralatan masak aku masukkan ke dalam gerobak. Semuanya aku susun agar aku bisa segera pulang. Dan lagi-lagi, tepat ketika aku ingin mencabut listrik yang ada di dalam lahan kosong itu, tiba-tiba saja, astaga, muncul seorang perempuan yang duduk berdiri di dekat gang. Tubuhnya nampak kotor, rambutnya lepek, dan wajahnya pucat. Aku sedikit kaget karena kemunculannya yang tiba-tiba. Aku menatapnya, dan dia balik menatapku sambil berkata, "Sudah habis ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, lalu aku menjawab bahwa sudah tidak ada sisa gorengan lagi sekarang. Wanita itu langsung mengangguk, dan dia secara perlahan membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah gang. Aku sempat melirik ke arahnya, tepat ke arah gang tempat ia masuk, dan lagi-lagi, loh, kemana wanita itu pergi? Ya, sama seperti anak kecil kemarin, dia juga mendadak hilang di gang tersebut. Entah pergi kemana dia, tapi sosoknya menghilang begitu saja. Aku mulai merinding. Aku hanya bisa menatap gang yang disinari oleh lampu dari lahan kosong itu sekarang. Aku sudah mengalami 2 kejadian aneh yang aku alami di 2 malam ini. Apa hantu kali ya? Tapi kalau hantu masa pengen gorengan, gumamku. Aku langsung menggelengkan kepalaku lagi. Aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh, dan tanpa banyak membuang waktu, aku pun langsung bergegas membereskan semuanya dan kembali pulang ke kontrakan yang letaknya tak jauh dari sana. Di malam berikutnya, aku memang tidak didatangi oleh orang-orang misterius yang mendadak menghilang di dalam gang. Tapi aku seperti mendengarkan suara yang aneh di dalam lahan yang kosong di belakang sana. Pada malam itu,
Memang nampak sepi, mungkin karena sekarang hari libur, jadi jarang ada yang membeli gorenganku pada saat itu. Pada awalnya, hanya suara angin yang menabrak dinding seng yang ada di belakang gerobakku, tapi lama-lama aku mendengar seperti ada orang yang sedang berbisik-bisik di belakang sana. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, dan aku yang penasaran pun langsung mencari asal suara itu, bahkan hingga ke dalam gang. Tidak ada siapapun di sana, tapi suara-suara itu masih terdengar. Aku yakin suara itu berasal dari lahan kosong yang ada di belakangku, dan ketika aku mencoba untuk masuk ke dalam, entah mengapa suara-suara itu mendadak berhenti. Bukan hanya itu saja, di malam berikutnya, aku yang pada saat itu sedang sibuk menggoreng tempe dan membuat adonan untuk bala-bala, tiba-tiba dikejutkan oleh suara tawa dari anak-anak kecil. Suaranya sama, terdengar dari dalam dinding seng yang ada di belakang sana. Suara itu terdengar pelan tapi jelas. Aku yang sedang fokus menggoreng langsung berdiri ke arah dinding tersebut, dan entah mengapa suara itu kembali menghilang. Suara dari tawa anak-anak itu terdengar beberapa kali, bahkan tepat ketika aku sedang berkemas pulang, aku mendengar seperti ada anak yang sedang bermain kejar-kejaran di lahan kosong itu. Aku sedikit merinding karena yang aku tahu tidak ada apa-apa di lahan kosong itu. Aku mencoba untuk memberanikan diri mengecek ke dalam sana, karena mau bagaimanapun aku harus ke dalam untuk mencabut colokan listrik yang menyambung di lampu gerobakku. Tapi lagi-lagi, ketika aku masuk, tidak ada apa-apa di sana. Aku melihat bahwa ada semak-semak yang bergerak pelan, seperti ada seseorang yang baru saja berlari ke dalam sana, sehingga membuat semak-semak di sekitaran bergerak. Tubuhku langsung bergidik, rasa takut seketika muncul. Aku langsung berlari keluar dari lahan kosong itu setelah mencabut colokan listrik. Setelah kejadian itu, aku menjadi sering melihat sesuatu yang aneh ketika berjualan di sana. Aku menjadi sering diawasi oleh sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku tidak melihat siapapun, bahkan bapak yang tinggal di warung itu tidak keluar pada malam itu. Entah mengapa, seperti ada beberapa pasang mata yang terus mengawasiku dari gang yang gelap dan dari lahan kosong yang ada di belakangku. Terkadang mereka muncul dengan cepat, seperti berlari melewati depan gerobak dan masuk ke dalam gang. Aku tidak bisa melihat wujudnya karena aku yang sedang sibuk menghitung uang pada saat itu. Namun aku bisa memastikan bahwa itu adalah anak kecil hitam yang selalu lenyap di dalam gang. Awalnya aku mencoba untuk tidak menghiraukan itu semua. Keanehan-keanehan yang aku rasakan ketika berjualan di tempat ini, mungkin itu bisa dianggap ujian. Selama itu benar-benar tidak mengganggu, aku tidak akan menganggap itu adalah ancaman, sehingga aku harus tetap fokus berjualan. Gangguan demi gangguan selalu datang, dan aku kini pun sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Namun puncaknya, tepat ketika sudah sebulan aku berjualan di sana, seorang pemuda nampak berhenti dengan sepeda motornya di depanku pada malam itu. Dia membeli beberapa gorengan dengan uang yang ia bawa. Aku tahu pemuda ini sedikit mabuk, jalannya sempoyongan, dan ngomongnya sedikit ngelantur. Karena aku tidak ingin ada masalah, aku pun berkata bahwa aku memberikan bonus untuknya. Dia tersenyum dan berterima kasih dengan nafas yang berbau minuman beralkohol. Dia bahkan berkata bahwa apabila ada yang macam-macam padaku, aku bisa laporan kepadanya dan dia akan membantu. Aku mengangguk sambil memasukkan beberapa gorengan ke dalam kantong. Pemuda itu merogoh uang di sakunya untuk membayar.
beberapa uang receh ia keluarkan, juga beberapa koin 500 dan 1000-an disimpan di gerobak. Tapi ada sebuah koin 1000 yang jatuh dari tangannya dan uang itu menggelinding ke bawah gerobakku. "Aduh, jatuh Mang," katanya sambil semboyongan. "Gak apa-apa, nanti biar saya ambil," jawabku sambil tersenyum. Aku pun mulai berjongkok setelah memberikan gorengan yang sudah dibungkus padanya, dan pada saat yang bersamaan dia juga ikut berjongkok untuk mencari uang tersebut. Tepat ketika kepala kami melirik ke arah kolong gerobak, kami dikejutkan dengan kemunculan sesuatu yang tidak pernah kami duga. Bagaimana tidak, tepat ketika kami melirik ke arah kolong, di sana aku melihat bahwa ada kepala wanita muncul dari dalam tanah. Rambutnya hitam panjang dan lepek, kulitnya benar-benar pucat, dan wajahnya sangat kurus. Itu adalah wanita yang pernah aku lihat tepatnya ketika aku berjualan di tempat ini pertama kali. Namun dia muncul dengan wujud yang menyeramkan, muncul di kolong gerobak dengan hanya kepala dan rambutnya saja. Dia menatap kami berdua dengan kedua matanya yang terbuka lebar. Lingkaran matanya yang hitam membuatku semakin ketakutan. Dia tidak berbicara apapun. Dia hanya menatap kami selama beberapa detik. Tubuh kami berdua seolah membeku di sana. Aku tidak bisa bergerak karena kaget atas apa yang aku lihat. Dan tepat setelah kami saling bertatapan, nampak ada salah satu tangan yang muncul entah dari mana. Tangan itu sama pucatnya dengan wajah tersebut. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya kotor, dan muncul begitu saja lalu meraih uang koin 1000-an yang dijatuhkan oleh pemuda tadi. Tangan itu bergerak perlahan ke arahku, dan setelah berada 1 meter di dekatku, wajah itu tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Ini uangnya, A," katanya. Suara itu tentu saja membuat tubuh kami tersentak. Pemuda yang berada di dekat gerobak itu langsung mundur dan menjatuhkan tubuhnya ke arah pohon yang ada di dekat gerobak. Sedangkan aku langsung mundur ke arah dinding seng yang ada di belakangku. Jantungku berdebar karena baru kali ini aku melihat langsung sesuatu yang mengerikan. Pemuda yang menjatuhkan diri ke arah pohon itu langsung bergerak liar. Meskipun dia mabuk, sepertinya dia sadar atas apa yang ia lihat. Dia bangkit terburu-buru dan berlari ke arah motornya dan berteriak, "Nolis, Bu Nolis muncul lagi, tolong!" Teriakan itu membuat sosok yang berada di kolong gerobak itu mendadak menghilang, dan suara teriakan itu membuat orang-orang yang berada di jalanan tersebut melihatnya. Bahkan bapak si penjaga warung yang ada tak jauh dari gerobak langsung keluar dari warungnya. Dia melirik ke arahku yang duduk dengan nafas memburu di dinding seng, dan dia langsung menghela nafas panjang. Sebelum akhirnya dia langsung membalikkan badan dan menutup warungnya dengan segera. Aku sempat melirik ke arah warung itu, dan si bapak itu nampak terburu-buru menutup warungnya pada malam itu. Entah apa karena dia tahu tentang apa yang kami alami, atau memang sudah waktunya untuk tutup. Dia beberapa kali melirik ke arahku, dan beberapa kali pula ia mempercepat tangannya untuk menutup warung. Apa yang diperlihatkan oleh bapak tersebut benar-benar aneh. Jujur, setelah kejadian itu, aku langsung berkemas. Masih banyak gorengan yang tersisa, tapi aku sudah tak peduli karena aku terlalu takut untuk berdagang hingga larut malam. Aku pun kembali ke kontrakan, dan pada saat itu juga aku langsung beristirahat, berusaha untuk melupakan kejadian yang mengerikan itu. Di atas kasur kontrakanku dengan lampu yang menyala terang di atasnya. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang sakit. Aku benar-benar tidak bisa tidur pada malam itu. Apa yang aku lihat semalam benar-benar menyeramkan, dan itu masih aku rasakan hingga saat ini. Tubuhku terasa lemas. Aku masih terus membayangkan bagaimana wajah dari wanita itu yang muncul dari bawah gerobak.
Aku memutuskan untuk tidak berjualan di hari ini. Aku ingin menenangkan diri untuk sementara dan memutuskan langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya. Hari itu, aku hanya duduk di luar kontrakan, menatap ke arah gerobak yang terparkir tak jauh dari kontrakanku. Apa aku pindah aja ya? Tapi pindah kemana? Tempat itu kan lumayan strategis dan susah mencari lagi tempat yang seperti itu. Aku bergumam sendirian, mencoba memutuskan apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus bertahan atau aku mencari tempat yang lebih aman? Pada akhirnya, aku memutuskan untuk terus bertahan mungkin hingga batas di mana aku mendapatkan tempat baru untuk berjualan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Aku duduk dan melamun di luar kontrakan begitu lama sehingga perut yang keroncongan menyadarkanku. Aku melirik ke arah dapur. Beberapa adonan dan bahan-bahan untuk membuat tempe dan pisang goreng habis. Aku pun harus ke pasar untuk membeli semua bahan-bahan itu. Pasar pagi yang menjadi tempat bagiku untuk berbelanja kini sudah bubar. Dan mau tak mau, aku harus pergi ke pasar besar yang letaknya agak sedikit jauh dari kontrakan. Aku pun pergi berjalan kaki, melewati jalanan yang tembus ke pasar tersebut. Aku juga harus melintasi jalanan tempat biasa aku berjualan. Dari kejauhan, lahan kosong itu terlihat sepi dan biasa saja di bawah terik matahari. Bahkan, ada beberapa orang yang duduk-duduk di bawah pohon untuk menunggu angkot yang melintasi jalanan ini. Kejadian mengerikan semalam mendadak lenyap seolah tidak terjadi apa-apa di sana. Aku terus berjalan, melewati tempat itu. Lalu setelah hampir 15 menit berjalan dari tempat tersebut, aku akhirnya sampai di pasar. Dan setelah hampir 1 jam aku berkeliling pasar, aku akhirnya kembali pulang melewati tempat yang sama. Dan kali ini, aku berjalan di seberang jalan untuk sampai ke kontrakanku. Tepat ketika aku melewati warung kecil yang sering aku lihat ketika sedang berjualan, aku melihat bapak penjaga warung yang sedang duduk di depan. Dia menatapku dan aku tersenyum ke arahnya. Pada awalnya, aku mengira bahwa aku akan terus jalan melewati warung itu, namun ternyata tidak. Bapak tersebut mengangkat tangannya dan memanggilku untuk duduk di dekatnya. "Jang, sini sebentar, Jang," panggilnya dengan suara serak. Aku sedikit ragu dengan apa yang ia katakan, namun karena ia terus memanggilku, sehingga aku pun berjalan menghampirinya. "Duduk sini dulu," katanya sambil menunjuk ke arah bangku kayu panjang yang ada di depan warungnya. Aku pun mengangguk dan duduk di depannya. Dia tiba-tiba berdiri dan masuk ke dalam warung. Tak lama kemudian dia kembali dan membawa beberapa minuman dingin. "Minum dulu. Sudah lama kamu dagang, tapi aku tidak mengenalmu." Bapak itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Dudi. Dia adalah orang yang sudah cukup lama tinggal di tempat ini. Kami mengobrol banyak pada saat itu tentang latar belakangku, tempatku tinggal, juga tentang gerobakku yang libur di hari ini. Setelah mengobrol panjang, Pak Dudi langsung menghela nafas. Ia menatapku tajam dan melirik ke arah kiri dan kanan. Tubuhnya dicondongkan ke arah depan. Dia seperti tidak ingin ada yang tahu atas apa yang sedang ia katakan pada saat itu. "Aku sebenarnya lihat kejadian semalam, tentang apa yang terjadi dengan kalian berdua. Apalagi pemuda mabok yang kabur kemarin itu berteriak-teriak tentang Bu Nolis," katanya dengan tatapan serius. Aku bingung harus menjawab apa, tapi melihat raut wajah Pak Dudi yang sepertinya sudah tahu banyak hal, akhirnya aku menceritakan semuanya. Aku menjelaskan apa yang terjadi semalam, tentang kemunculan sosok wanita yang ada di bawah gerobak
dan wanita itu muncul hanya kepalanya saja dengan salah satu tangannya yang mengambil koin yang jatuh. Pak Dudi mendengarkan ceritaku dengan seksama. Beberapa kali ia mengangguk pelan, dan setelah aku selesai bercerita, dia terdiam sejenak dan meminum minuman dingin yang berada di tangannya. Aku hanya bisa menebak. Selain wanita itu, kamu bertemu anak kecil juga kan di sana? Tanyanya lagi. Aku mendadak terdiam mendengar apa yang ia katakan. Sepertinya ia tahu banyak tentang apa yang terjadi semalam. Pantas saja, setiap kali aku berjualan, dia selalu menatapku dengan tatapan yang aneh. Aku bingung ingin menjawab apa, dan tak lama ketika ia melihatku diam, dia pun kembali berkata, "Maaf, bukannya aku ingin mengganggu usahamu, tapi kamu bukan orang pertama yang mengalami kejadian ini." Nanti dulu Pak, maksudnya gimana ya Pak? Potongku dengan nada yang heran. Pak Dudi terdiam sebentar, kepalanya melirik ke kiri dan ke kanan. Dia benar-benar tidak ingin ada yang mendengar obrolan kami berdua. "Aku ingin memberitahukanmu satu hal," jawabnya pelan. "Tapi sebelum itu, kamu harus berjanji bahwa kamu tidak boleh cerita hal ini kepada Pak Cucu. Karena kami yang tinggal di sini menganggap jika cerita itu adalah cerita yang tabu. Dan kami menghargai Pak Cucu sebagai warga yang lama tinggal di tempat ini." "Memang sebenarnya ada apa ya Pak?" tanyaku. Pak Dudi semakin mencondongkan tubuhnya ke arahku. Dia melirikku sebentar, lalu menatap lahan kosong yang tertutup seng itu. "Sebenarnya, dulu lahan kosong itu adalah sebuah rumah yang ditinggali oleh anaknya Pak Cucu dan keluarganya. Namun, ada kejadian yang terjadi dengan lahan tersebut. Awalnya semua baik-baik saja. Anaknya Pak Cucu menikah dan mempunyai anak ketika tinggal di rumah itu. Mereka adalah orang-orang yang baik, dekat dengan para tetangga. Bahkan anaknya sering jajan di warung ini. Tapi pada suatu malam, warga sekitar mendengar sebuah keributan hebat. Dan keributan itu dibarengi dengan teriakan dari anak Pak Cucu yang meminta tolong sehingga ia keluar dari rumah. Para warga langsung keluar dari rumah dan malah mendapati anaknya Pak Cucu bersimbah darah di luar rumah dengan sebuah pisau di tangannya. Dia sudah meninggal ketika para warga menemukannya, dan terlihat dari pintu rumahnya yang terbuka ada noda darah yang berceceran dari arah kamar istrinya dan kamar anaknya. Para warga yang panik langsung memanggil ketua RT dan ketua RW dan juga petugas desa. Mereka langsung memanggil dokter terdekat untuk mengecek kondisi rumah yang bersimbah darah. Jejak darah itu mengarah ke satu tempat, yaitu sebuah ruangan yang tertutup rapat dan letaknya ada di belakang rumah tersebut. Karena curiga, para warga akhirnya mendobrak pintu dari ruangan itu. Dan ketika mereka melihat, warga tercengang karena melihat ruangan itu seperti tempat ritual pemujaan. Ada kemenyan yang masih menyala, ada sesajen yang berserakan di lantai, dan ada juga beberapa benda pusaka yang aneh. Dan yang paling mengerikan, ada darah yang sudah dikumpulkan di dalam sebuah wadah besar. Jujur, aku merinding mendengar cerita itu. Aku tidak menyangka bahwa lahan kosong di sana memiliki masa lalu yang kelam, dan sepertinya itu adalah alasan kenapa aku diganggu selama aku berjualan di tempat itu. Tapi Pak, istri dan anaknya gimana? Pak Dudi menggelengkan kepala. Dia menunduk sebentar dan berkata dengan nada yang lebih pelan, "Itulah yang kami tidak tahu. Yang ditemukan di sana hanyalah anak Pak Cucu yang bersimbah darah. Sedangkan istri dan anaknya yang masih kecil tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Sehingga hanya anaknya Pak Cucu saja yang dimakamkan. Semenjak kejadian itu, rumah itu jadi kosong. Pada awalnya semua seperti biasa.
dan kejadian itu hanya menjadi cerita bagi kami. Namun, setelah hampir 3 bulan kejadian itu, ada beberapa orang yang sering melihat penampakan istrinya, Bu Nolis. Juga mereka sering melihat anaknya. Cerita itu menyebar dengan cepat dan menjadi bahan obrolan warga sekitaran. Mungkin karena malu dan tidak tahan dengan apa yang terjadi, Pak Cucu akhirnya menghancurkan sisa bangunan rumah itu dan menutup seluruh lahan memakai seng. Hal itu sengaja dibuat agar tidak ada lagi kejadian yang mengerikan dari dalam rumah tersebut. Apa yang Pak Dudi ceritakan semakin menguatkan bahwa kejadian yang aku alami berhubungan dengan lahan kosong di belakang. Bisa saja anak kecil yang muncul di malam pertama itu juga adalah anak dari Bu Nolis. Pak Dudi pun berdiri dan mengambil rokok di etalase warung, kemudian menyalakannya. Makanya aku melihatmu itu kayak aneh, karena kamu berani sekali dagang di sana. Soalnya sebelumnya banyak yang mencoba untuk berjualan di tempat itu, tapi semuanya tidak bertahan lama karena sosok Bu Nolis. Jadi aku hanya memberitahu saja, bukan aku mengganggu usaha kamu. Tapi akibat kejadian semalam aku tahu bahwa kamu juga diganggu, jadi aku beritahu semuanya sekarang. Masalah kedepannya gimana, itu kembali lagi sama kamu. Yang pasti aku sudah memberitahu, tinggal kamu yang memutuskan. Aku terdiam dan tidak percaya atas apa yang dikatakan olehnya. Aku beberapa kali melirik ke arah tempat itu dan sepertinya aku menjadi semakin takut untuk berjualan di sana. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk tak lagi berjualan di keesokan harinya. Aku lebih memilih tempat yang dijaga preman daripada dijaga oleh sosok-sosok gaib seperti itu. Aku takut, aku yang tidak kuat mental, apalagi aku berdagang dari sore hingga malam di setiap harinya. Aku pun sepertinya memutuskan untuk mulai mencari lagi tempat yang baru. Memang butuh waktu lama, namun aku berusaha agar aku tak lagi berjualan di tempat itu. Setelah 3 hari mencari, aku secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Cucu. Dia bertanya, kenapa kini aku tidak berjualan lagi? Aku menjawab bahwa aku sedang sakit dan sudah 3 hari ini aku tidak berjualan karena sedang masa pemulihan. Namun, seperti melihat sebuah kebohongan dari dalam diriku, ia tiba-tiba berkata, "Pasti karena kamu diganggu ya?" Tanyanya tiba-tiba. "Maaf kalau sudah membuat kamu ketakutan. Soalnya kami juga bingung selaku keluarga harus berbuat apa. Padahal saya sudah senang ada yang nempatin tanah itu. Tapi ternyata semua sama. Tidak kuat untuk dagang di depan lahan itu sampai malam." Jujur, aku merasa tidak enak atas apa yang dikatakan oleh Pak Cucu. Dia sepertinya tahu alasanku tidak berdagang lagi, meskipun dia mungkin tidak tahu bahwa aku saat ini sedang mencari tempat dagang yang baru. Aku hanya bisa tersenyum dan meminta maaf kepadanya. Pak Cucu mengangguk, sepertinya dia terbiasa mendengar jawaban seperti itu. Akhirnya aku pamit kepada Pak Cucu. Aku kembali meminta maaf dan hanya bisa berdoa untuk kesehatannya. Dan setelah itu aku pulang ke kontrakanku. Tak terasa, seminggu sudah berlalu. Aku akhirnya menemukan tempat lagi. Aku memastikan bahwa tempat tersebut tidak seperti tempat yang sebelumnya. Dan malam ini adalah malam terakhir aku tinggal di kontrakan ini sebelum aku pindah besok. Aku sudah tidak sabar untuk mulai berjualan kembali. Aku tidur dengan cepat pada malam itu, berharap aku terbangun di pagi hari dan mulai pindah ke tempat yang baru. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku langsung terbangun karena suara ketukan itu menggangguku. Sepertinya itu adalah temanku yang katanya ingin membantuku pindahan, sehingga aku langsung bangun dan membuka pintu itu secara perlahan. Dan tepat di depan pintu kontrakanku
melihat seorang ibu-ibu dengan rambut lepek dan wajahnya yang pucat berdiri di depan pintu. Bersamaan dengan itu, ada seorang anak kecil yang berdiri di sebelahnya. "Kang, kenapa nggak jualan lagi? Aku nungguin lo setiap malam di sana," katanya dengan nada pelan dan menyeramkan. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, 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 serem banget ini ya. Dagang di lahan yang misterius ya, nggak taunya lahan itu, ini bingung ya, bekas pesugihan atau apa tuh? Karena rumahnya Pak Cucu itu dulu kan ditempati oleh anaknya. Anaknya akhirnya punya istri, punya anak lagi. Di situ tiba-tiba ada kejadian aneh yang sampai saat ini anak dan istrinya belum ditemukan, tapi anaknya Pak Cucu itu sudah meninggal dunia. Nah, ini masih misterius banget nih, Bu Nolis dan anaknya. Dan si penjual gorengan itu akhirnya tiap malam diteror terus sampai akhirnya dia nggak kuat. Dan bapak-bapak pemilik warung di ujung sana yang tiap hari ngeliatin aja, emang agak risih juga ya, diliatin orang tiap hari dengan tatapan aneh itu ngeselin gitu. Tapi kalau saya pribadi sekali, dua kali, tiga kali ya saya samperin, maksudnya apa, ada apa ya Pak ya, apa ada yang salah sama saya atau gimana ya kan. Ini dia tahan aja lagi sebulan lebih, berarti kan tiap hari dipelototin gitu sama bapak-bapak, kan ngeselin banget. Ya paling enggak kalau ya sebagai cowok ya harusnya datengin aja, ada apa sih Pak, apa ada yang salah gitu selaku pendatang baru atau gimana. Ini diliatin diem aja, aduh ini juga ya. Dan ternyata di sini akhirnya dia memutuskan untuk pindah, tapi endingnya ngeri banget ya. Karena dia baru mau pindah dan masih ada di rumah kontrakan lama, disamperin tuh sama Bu Nolisnya. Kemana aja kok nggak dagang, kasih tahu aja mau pindah Bu, mau ikut gitu. Overall kisahnya keren banget, asik. Kisah dari Bang Sidik nih selalu horor gigit banget ya teman-teman ya. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Hero Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga bantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.